Tradisi sembahyang leluhur di bulan 7 memang sampai saat ini masih dilakukan. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Dalam buku yang berjudul Kehidupan Tidak Pasti, Namun Kematian Pasti, yang ditulis oleh Bante Sri Damananda, tersirat bahwa ketika seseorang itu dilahirkan, ketika itu pula seseorang itu terdaftar sebagai calon-calon orang yang akan mati. Entah itu besok, lusa, atau nanti, yang pasti tidak lama lagi. Seiring dengan berjalannya waktu dan sejumlah itu pula, usia akan berkurang. Banyak sekali jalan bagaimana seseorang mengalami kematian. Dari yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa mengagetkan. Terkadang dalam masyarakat ada seseorang yang baru saja beberapa saat yang lalu diajak berbincang-bincang, tiba-tiba mati begitu saja. Dan setelah adanya pengecekan oleh dokter, dinyatakan bahwa kematiannya disebabkan karena penyakit jantung. Dari tua, seseorang itu mengalami sakit, kemudian mati. Dan sering juga karena kecelakaan di usia yang masih belia, seseorang telah mengalami kematian. Kematian sendiri tidak pernah memandang dari mana Anda berasal, dari suku apa, dari kasta apa, dari ras apa. Mau keturunan bangsawan, orang pinggiran, tua, muda, yang namanya mati, kalau masih ada sisa-sisa buah karma dan sudah waktunya untuk memanen buahnya, ia akan terlahir lagi. Yang menjadi permasalahan dalam masyarakat ialah ketika seseorang itu meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Entah itu karena kecelakaan hebat, atau karena usia lanjut dan sakit-sakitan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian, bagaimana kondisi pikiran seseorang yang akan meninggal pada saat detik-detik kematiannya tersebut? Kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan orang lain. Hanya ada dua pilihan yang bisa menjawabnya. Yang pertama adalah seseorang pada detik-detik terakhir mengingat, memikirkan hal-hal yang baik. Atau seseorang itu memikirkan dan mengingat hal-hal yang buruk semasa hidupnya. Itu merupakan faktor yang sangat penting di mana akan menentukan situasi dan kondisi serta tempat seseorang itu akan dilahirkan di alam bahagia ataukah di alam menderita. Akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri jika seseorang itu terlahir di alam bahagia. Tetapi, bagaimana kalau seseorang itu terlahir di alam rendah? Di alam peta misalnya? Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk yang terlahir di alam menderita tersebut? Seseorang yang terlahir di alam menderita dan mereka menjadi peta, tidak ada hal lebih yang bisa dilakukan oleh makhluk tersebut untuk terbebas dari rasa lapar, haus yang berkepanjangan. Mengapa bisa demikian? Karena seseorang yang terlahir di alam peta, hanya sedikit kebahagiaan yang bisa dirasakan. Itu pun tidak serta-merta karena usaha sendiri, melainkan karena bantuan orang lain, yang diibaratkan
hanya setetes embun di dedaunan. Seperti itulah kebahagiaan yang bisa dirasakan dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan seluas dan sedalam samudera. Ketika kita mengetahui kondisi seperti itu, sebagai kerabat yang masih bernafas sampai detik ini, hendaknya kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, terutama yang masih mempunyai ikatan persaudaraan dengan kita, atau pernah menjadi orang tua kita di kelahiran yang lampau maupun kelahiran saat ini. Setidaknya, kita berusaha untuk memberikan makanan ketika mereka lapar, memberikan minuman ketika mereka haus. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagai saudara yang ingat dengan keluarganya, sebagai kerabat yang ingat dengan leluhurnya, tentu kita harus mengingat kembali apa yang pernah disabdakan oleh guru agung kita, Buddha Gotama. Sebagaimana sungai yang meluap, airnya mengalir memenuhi lautan. Demikianlah persembahan yang akan dilakukan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal ini untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Kita sebagai orang yang pernah mempunyai ikatan karma dengan para mendiang, kita perlu melakukan tindakan nyata, yaitu berbagi kebahagiaan kepada para leluhur. Dengan melakukan persembahan dana, melakukan pelimpahan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, baik berupa materi maupun non-materi, atas nama mendiang. Ketika kita melakukan pelimpahan jasa, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah dengan mengatasnamakan perbuatan bajik yang telah kita lakukan kepada mendiang atau orang yang kita tuju. Yang kedua, bagi mendiang yang dilimpahi jasa haruslah memiliki kemoralan, walaupun sedikit, setidaknya mendiang mengenal Dhamma. Kemudian yang terakhir, tahu cara berterima kasih kepada yang telah berbagi kebahagiaan kepadanya. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita atas nama mendiang, khususnya alam peta, yang berhubungan kama dengan kita, yang terlahir sebagai salah satu dari 4 jenis peta, yaitu para datu pajiwika peta, atau hantu yang menggantungkan dirinya pada jasa-jasa yang dilimpahkan oleh sanak keluarganya. Mengetahui bahwasanya sanak saudaranya yang masih hidup mengingat mendiang atau para leluhur, memungkinkan mendiang yang memiliki kemoralan yang walaupun hanya sedikit, masih mempunyai perasaan untuk berterima kasih kepada yang telah berbagi kebahagiaan kepada mereka. Mengetahui dan ikut bersukacita inilah syarat ketiga kesempurnaan dari proses rangkaian pelimpahan jasa. Jadi, tidak ada yang namanya berbagi karma dengan orang lain. Yang benar adalah setiap orang berkewajiban untuk mengkondisikan orang atau makhluk lain untuk turut bersukacita atas jasa-jasa yang telah dilakukan dan memetik hasil dari apa yang telah dikerjakan. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak, saudara,
Sahabat hendaknya selalu ingat dengan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua, oleh keluarga, para leluhur, serta orang-orang terdekat yang telah mendahului kita. Melalui pelimpahan jasa, berarti kita telah berbagi. Dan berbagi tidak pernah rugi. Berbagi ialah memberi tanpa pamrih, mendapat tanpa mengharap. Terima kasih sudah menonton. Semoga semua makhluk berbahagia.